dua kitab telah kita sama-sama baca bersama, mengumpulkan bersama. Untuk selanjutnya sebelum sesi tanya jawab ataupun mudzakarah, barangkali dari para asatidz, para kiai yang mau mengopi silakan ambil di belakang sebelah utara. Untuk misalnya yang mau ke belakang ke toilet ada WC sebelah kiri, silakan disantap kopinya. Karena menukil dari Kiai Syekh Ihsan Jarwas Kediri dalam kitabnya Irsyadul Ikhwan fi Bayani Syurbil Qahwa wa Dukhan, kitab tentang rokok dan kopi, menukil dari beliau wal aksaruna surrahu muhkamadan. Betul ya, ulama disebut ya. Mayoritas ulama menyebutkan min annaha mubahatun wal maqadah, hukumnya kopi itu mubah. Maka silakan disuruh kopinya supaya tidak tegang. Dan selanjutnya kami akan buka sesi pertanyaan. Namun terlebih dahulu untuk pertanyaan kami prioritaskan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan materi yang telah disampaikan. Materi pertama tadi dari kitab Bidayatul Hidayah dijelaskan oleh Pemirsa Al-Mukarram Kiai Haji Arifin tentang amal hasad, tentang salah satu maksiat hati yang dapat merusak, itu ya, merusak amal, itu adalah hasad yang tadi sudah dijelaskan. Untuk kitab yang kedua yang mungkin yang baru datang, kitab Fathul Qorib Kang Haji Miftah membacakan tentang Faslun fil riba, lanjutan daripada hukum tentang jual beli. Riba seperti apa tadi telah dijelaskan. Tentu ketika kita menyebutkan riba, biasanya pikiran kita langsung tertuju kepada bank. Namun apakah seperti itu, nanti tentu bisa kita bahas dalam sesi tanya jawab. Dan ini tanya jawab ya, bukan bahsul masail, karena kalau bahsul masail tentu ada pola tersendiri. Jadi ngaji bareng, ada bareng. Kalau misalnya jawaban salah, jawaban kurang tepat, ataupun jawaban belum pas, ya nanti bisa diteruskan di luar forum ataupun di forum sesi bahsul masail. Kebetulan saya sebagai sekretaris Lajnah Bahsul Masail di PCI Kabupaten Bumi, nanti ketika ada pertanyaan yang belum terselesaikan nanti bisa diselesaikan di forum yang lain itu. Dan untuk mujawib ya ada Ustaz Soleh, ada Pemirsa tuan rumah juga bisa menjawab, ada Qori, ada dari Kesepuhan Kiai Haji Mansur Yunus, dan ada dari MUI juga membantu. Dan tentu dari para hadirin, para kiai, para asatidz, para gawagis yang ingin menjawab pun kami persilakan. Namun karena mengefisiensikan waktu, jadi kalau mau menjawab silakan jawab dengan referensi. Kemudian yang kedua, jawab dengan jawaban yang berbeda dari jawaban yang telah disampaikan oleh penjawab pertama. Jadi supaya tidak mengulang-ulang. Dan kami juga mohon maaf untuk sekarang dibatasi pertanyaan untuk satu sa'il, satu penanya, cukup satu pertanyaan saja. Kalaupun menyimpan banyak pertanyaan, silakan nanti ditanyakan di pertemuan yang akan datang, ataupun bisa melalui WA grup. Itu supaya hidup juga grupnya seperti itu. Barangkali itu sebagai pengantar, maka silakan dari para kesepuhan yang hadir yang ingin bertanya khususnya tentang riba ataupun tentang masalah hasad, kami persilakan acungkan tangan. Untuk kami pertama satu, ya ini kebetulan juga dari tuan rumah Sohibul Bed asatidz dari sini. Mohon Kang Dikit dibantu untuk mic-nya. Pertanyaan singkat padat, kalau ada deskripsi singkatnya aja, ringkas, to the point.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kangge pertarosana perkawis anu fatul qori. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yasihu bai'u mata'ahu asyaksu hatta yaqbidahu sawa'un ba'ahu lil bai'i aw lil ghairihi. Perkawis penjelasanna abi Langsung matanya makna kau qauluhu wala yasihu bai'u mata'ahu asyaksu hatta itu hatta yaqbidahu. yang dipertanyakan. Nah, yang dipertanyakan itu, nah saya waktu membuka bank itu langsung diminta untuk beli emas. Nah, emasnya itu kan emas digital. Nah, dan saya nggak mau beli, tapi harus wajib beli. Nah, kenapa? Ini membuka bank itu kan waktu itu dalam PPG dan itu sertifikasi. Nah, waktu itu sertifikasi. Kalau saya tidak membuka dan tidak membeli yang emasnya itu tidak dibuka gitu banknya, rekeningnya. Nah, kemudian yang saya tanyakan kan itu emasnya tidak dipegang sama kita, itu emasnya digital. Nah, itu seperti apa? Terima kasih. Jadi tentang jual beli kan tadi harus komput, harus diterima. Sedangkan yang dipertanyakan beli emas digital, emas online, kita tampil sebab bentuknya, tapi transaksinya ada. Ya, itu untuk pertanyaan yang pertama. Untuk berikutnya yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih yang riba. Menurut penjelasan asal hukumnya tentang seseorang untuk berhutang lamina 10 tahun lalu dibayar nanti tahun-tahun aja dan ningali karena ukuran harita dicontohkan ibaratnya kos 10 juta dibayar nanti ayeuna sami saat atau sakitu tak hukumna kumaha sementara pamenningali karena artos harta nilainya kan agung kita namun dibayar ayeuna teh tos jelas upami peserkeun kana mas harita make sekian kan tapi upami peserkeun kana mas tahun ayeuna berurang depan tapi tanungkeun penjelasanana hukumna sareng solusina sakitu agung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Tokarudin, panggilannya AA gitu. Hati-hati karena pensiunnya sudah begitu lama, 27 tahun gitu. Yang akan ditanyakan ini Pak sangat serius ini karena ini menyangkut pekerjaan saya gitu. Boleh dijawab saat ini namanya Pak. Kebetulan saya Pak sebagai Ketua Badan Pengawas Koperasi para Pensiunan Wilayah 3. Kebetulan saya sebagai Ketua jadi merasa tanggung jawab dengan apa yang tadi sampaikan, terutama yang berhubungan masalah riba. Riba, ya. Inti pertanyaan. Inti pertanyaannya itu setiap anggota koperasi berarti yang meminjam itu ada semacam apa ya, 70% memang jasa. Di koperasi itu ada semacam itu, tapi yang 3% itu dikembalikan lagi nanti setelah akhir tahun di RHT ya,
ada SHU, ada sebagainya gitulah. Nah, mungkin Bapak sudah tahu semua. Tolong lebih dijelaskan tentang hal ini karena kalau kita berbicara masalah riba memang sangat rumit lah. Ya apalagi kalau kita mulai bicara kitab yang bawahan seperti Sulam dan lain-lainnya itu sangat sensitif. Yang kedua, Cukup satu pertanyaan. ini penting Pak. Bapak bisa menjawab ini penting Pak. Maka saya masih ada lah. Kalau dijawab satu. Di kantor adanya kamu musibah, enggak kan saya nanya ini. Ya, ada gaji ketelan, tapi dia bukan ketelan. Teman saya umurnya baru 80 tahun, sedangkan sekarang mereka sudah 80 tahun, sudah sekian puluh tahun dia mendapat apa namanya itu gaji pensiunan, gitu. Itu termasuk maling Pak, atau maling termasuk enggak? Gaji pensiunan ya itu pernah dibahas ketika di KBD. Oh itu, kebetulan saya nggak tahu. Ya, jadi cukup untuk nanti bisa dilanjutkan. Sistem pertanyaannya agak ditingkatkan masih pula mengatur ada kita belum. Maka untuk Mujawib nanti bisa mengeksplorasi jawaban. Ya, tadi ada pertanyaan pertama ini tentang hukum digital, hukum emas digital ya. Tapi disambungkan dengan qawluhu wala yasbu bai'u ma idhar. Oke. Sampai. Jadi masalah ini yang menjawab masalah kita ada wala yasbu tersa bai'u maka ini ngaji wal barang anu meuli karena eta perkara sasa terus satu soal hatta yang sampai ke itu anjena tos menerima tos namparan jadi berarti umpami terasan di kampanye itu uang kali meser mengenai maka karena dia ini meser maka terasan di kampanye di kampanye berkuati itu topi bisa kan sanes. Jadi meser apa itu maka meser barang jual barang anu meser ada barang motor ini ada motor ada ide bisa kan sanes harta yang kita sampai ke kami itu kadang nanti ada jadi terus dari ini jadi dia salah kontak ini lagi awal dari tadi ngajuan misalnya kamu tadi misalnya atau kamu ngajuan tapi sangat jadi umpamanya dengan ini itu harus seperti itu jadi ada mitos nanti jalan umpamanya nanti harus tadi masalah digital ini iya, sekarang caranya karena begitu padu tulisan baik itu saya Instagram tapi mas kan di Muhammad Polres tadi itu ada transaksi jual beli emas itu digital. Emasnya itu memang tidak diperlihatkan itu akan saja mendengar saja terus memang tidak dihadirkan saat transaksi memang tidak tapi upami kita komunikasi dengan orang-orang masih ada sebenarnya masih ada bahkan biasanya nanti emasnya itu bisa dihadirkan itu ada dua transaksi itu ada yang seperti nyicil ada juga memang ada yang kontan emasnya sudah emasnya ada bisa diperlihatkan tapi memang wajib diperlihatkan tapi disimpan di apa di bank misalnya
Kita ketahui ya. Ya, berarti kan seperti online kan. Ya, seperti menjual pulsa bisa saja seperti itu kan. Cuman ada sini khusus untuk emas. Ya, kebetulan secara informasi saja Kamis malam Jumat kemarin dibahas dalam forum Jadi saya simpulkan dulu kajian kami tadi. Elat riba itu ada dua, ada nakdun, ada tokyo. Elat riba itu nakdun dan tokyo. Nanti selain itu tidak ada riba. Emas, nakdun itu isinya emas dan perak. Emas ditukar dengan emas harus dan biarin dan seterusnya. Perak juga begitu. Kalau emas ke perak itu kudu sarua kan gitu. Emas per duit bebas, nggak apa-apa. Kan tadi dibeli uang ya, gitu terjadi riba. Terus tukmun, yang tukmun nih, maka santri di besok baru jadi kiai itu kita. Jadi santri, kayak itu jualan kawan kakomongan, nah duduk segala gitu deh. Keran PS, bunuh nabesnya PS kali nopot. Iya dan dia di mata tobat jadi dia. Kare, itu sekarang tadi ya, jadi terus ulu baik fi koror bahwa riba besar. Setiap ada yang dirugikan termasuk riba juga. Jadi itu tadi terjelas kami Grano sudah jelas teman. Dibahas dana lamun nanti lunas atau Jadi kan anu masak dia mah. Waya supaya kumangkan itu jadi kurang saya. Aman. Kita diterima. Ya para ambil itu ambil kok bisa deh. Masa itu umpamanya antara kalau karena estimasi itu kan ayah baik mau di mana ya akan mahal ya tidak saya kamar itu tidak salah atau salah jadi masa mah jadi kurang meser pada orang berapa terasa nabi kurang kok bisa lihat mana kurang inden motor ya makanya sebulan motor datang nabi dicari dan orang lain nabi kan datang nabi itu bahkan yang bertingkah bahkan nanti lain memiliki maksudnya mah jadi walaya sudah ya dan maksudnya pengertiannya tesah baik umam kamu ngajual barang anu kurang meser anak eta barang hatta yang tidak sehingga bisa soalkan bisa itu umpam kurang atau sampai sampai atau sampai bisa deh iman kurang ada sampai atau bisa deh kurang itu sederhana. Tapi pertanyaannya kan lebih kepada emasnya belum diterima atau bagaimana cara penerimaan emasnya itu kan tadi maksana pengertian nanti pengertian kan pengertian kan maka pengertian walaya itu baik itu mengangkat maksana gitu umpamanya tadi mah anu pertanyaan dengan kesukuhan nama kalau batas karena baik mau jadi mah ya salahnya sama kata online jadi kalau katakan itu boleh masuknya kepada kategori jual beli nomor 2 baik maksud diterima. Jadi juga pengertian tadi kolom tadi dikoakan seperti dia arti menyimpan duit di material sambilian membeli semen kete kurang dijualin ke batur semenan kan dia can itu kirim dari itu nah ayo tadi mas ada seperti tadinya bahwa Ustaz Soleh, barangkali mau menambahkan? Sebelumnya, jadi kalau untuk masalah emas digital, sebenarnya bulan kemarin sudah dibahas dan hasilnya ada di Mahat Ali Lirboyo, salah satu lembaga saya, itu hukum jual beli emas digital itu sesuai forum Bank Masyarakat Jawa Timur bekerja sama dengan NU online itu hukumnya boleh
dan masuk ke dalam kategori baik mausuf dirima. Ya. Walaupun misalnya barangnya emasnya belum keterima, nanti maka masuk ke dalam akan kortu hutang. Ya, seperti itu. Saya hanya membacakan hasilnya saja. Kebetulan Kamis malam Jumat kemarin juga dibahas di Cirebon di Pondok Buta Pesantren pada acara haul tentang masalah seperti ini juga, dan hukumnya boleh. Jadi untuk gambaran sekilas boleh. Barangkali dari hadirin ada yang mau menambahkan, silakan. Waktu hakiki itu misalkan waktu yang secara langsung tapi termasuk waktu hakiki itu tidak apa-apa. Ya. Dalam patahannya sekali Jumat di sini wayat lahak al-qabdu al-hukmi itu termasuk qabdu hukmi. Jadi serah terima secara hukum, secara irfan itu dianggap telah terjadi itu termasuk. Jadi itu saya menambahkan itu maksudnya bukan qabdu secara nyata tapi qabdunya qabdu hakiki. Jadi walaupun barangnya nggak kelihatan online ataupun digital, kan sekarang zaman digital, maka itu maksudnya qabdu hukmi. Terima kasih atas bantuannya. Barangkali cukup ya, langsung pertanyaan kedua supaya nanti bisa membuka pertanyaan yang lain. Kedua masih masalah riba, yang masalah hutang, masalah pertanyaan masalah hutang. Utang terami satu tahun dibayar China. Jadi pergeseran nilai hutang. Dulu pinjam hutang 10.000, sekarang mungkin nilainya beda. Apakah itu termasuk ataukah bagaimana? Mohon pencerahannya gitu ya. Saran sementara nomor dulu masalah riba yang ada di dalam koperasi pembajaran untuk bayar KMP ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit tambahan tadi, kalau jual beli emas kita dimasukkan kepada baik musufi lima, berarti nanti harus ada disempurnakan persyaratan dalam bab itu. Jadi tidak perlu harus taslim Rasulullah di majelis. Ya kalau salam harus menyerahkan Rasulullah kontan itu semua cash baru masuk ke salam. Kalau baik fikih akadnya baik bukan salam itu beda dengan salam. Tidak wajib taslimu Rasulullah fil majlis, tapi wajib ta'yinu Rasulullah fil majlis. Ta'yin. Biar apa? Biar tidak terjadi baik dan bidah. Karena kalau dari ta'yin nanti terjadi biar dan bidah, ini batil. Itu tiga. Jadi kalau dicicil nggak bisa. Jadi kalau beli masjid kita secara cicilan itu sudah masuk dalam salam. Ataupun dalam baik juga sudah masuk. Jika dicek yang terjadi di lapangan bagaimana, dan itu perlu dikaji ulang sistemnya bagaimana. Kita nggak bisa menyimpulkan sesuatu karena saya sendiri belum paham bagaimana praktek yang terjadi di lapangan. Tasawur dulu baru nanti memberikan hukum. Kemudian yang kedua masalah bayar hutang lama. Dulu hutangnya berapa? 1 juta tahun 2000. Sekarang 2026. Apakah bayarnya segitu 1 juta rupiah? Apakah harus ditambah? Karena melihat pergeseran nilai mata uang, kursnya semakin berkurang nilainya. Kalau secara fikih yang kita kaji dalam kitab Safar, kitab Murad, ya tetap segitu. Dalam buku yang juga disampaikan ada dalam kitab Rasyidi, meskipun hutang lama itu tetap ya segitu bayarnya. Makanya dulu para ulama kalau menghutangkan orang dalam jangka lama itu biasanya menghutangkan berupa emas. Jadi tidak dulu. Karena kalau emas nanti taruh jadi naik nilainya, atau butuh berapa duit 10 juta. Ini kalau bayarnya lama, nanti nilainya kurang. Kalau misalkan ada tambahan jadi riba. Dalam akad ada persyaratan disul akil. Maka hutang emas taruhlah misalnya 10 gram. Ya nanti kalau bayarnya segitu 10 gram lagi, jadi aman. Maka kalau kita mengutanginya uang segitu tidak boleh berlebihan.
Maksudnya kalau kita sebagai pihak yang memberikan piutang, ya, orang utang kita 1 juta rupiah 10 tahun yang lalu, sekarang mau bayar, piutang kita lagi nggak bayar nanti bayarnya pas sekarang udah lama, kita nggak boleh juta lebih, tambahin dong, karena bayar nilainya itu tidak bisa. Kalau kita masa kita bayar lebih, itu berarti kita mengambil mal orang dengan cara batil. Wala taqulu amwalakum bainakum bil batil. Tapi kalau kita sebagai pihak yang berhutang, ya lebih yang ditambahin. Dan memang sunnah kita kalau menghutang itu bayarnya dilebihkan, itu sunnah. Ibadah Islam. Cuma dari pihak yang memberikan hutang nggak boleh maksa dilebihkan. Yang penting di dalam angka tidak ada perjanjian bayar lebih di awal. Di dalam mazhab Syafi'i, pendapat yang dipakai dalam mazhab kita yang pertama itu keharaman satu akad riba itu kalau terjadi fisul bil akdi di dalam akad itu sendiri. Saya hutangkan kamu 1 juta rupiah selama 1 tahun, nanti bayarnya 1.100.000 misalnya. Itu pun riba. Tapi kalau ada perjanjian sebelum akad atau setelah akad, walau fi majlis akdi itu tidak jadi haram, tidak jadi riba, tapi hukumnya makruh. Jadi muamalah kata itu saling sepakat ada bayar lebih. Kalau bukan dalam akad, hukumnya makruh, tidak sampai haram. Kalau dalam akad itu yang haram. Jadi untuk pertanyaan kedua, dibayar dengan nominal yang sama seperti yang dulu. Ya. Jawaban yang lain. Jadi kan untuk jawaban sementara ya, yang bertanya tadi bisa dipahami kan? Jadi membayarnya kalau dulu 100.000 dibayar dengan 100.000 aja dulu. Enggak. Jadi kami sedikit oleh bisul bilakti itu betul. Tapi kalau sudah di perbankan itu biasanya dia itu jadi yang dimusyawarahkan panjang. Tetap ulama mengatakan kalau sudah biasa riba dengan adat tunazzalu manzilat asyadi tetap. Jadi lebih hati-hati lah. Jadi dalam mati kurang riba dan ngomong gersul bilang di nama tadi dia tetap adat tunazzalu manzilat asyadi. Kemudian tadi kalau COD sekali itu pernah saya dengan Kang Muhid, dengan Kang Mario itu diasumkan kasalan kurang cocok. Tetap saya bukan kitab karangan alumni Al-Azhar dari bawah kita ya. Jadi pakai kaidah jadi al-adat tunazzalu manzilat darurat. Jadi asal yang penting tidak ada burur. Saudara kita suka mana ahli fikih sakumaha ahli fikih ya maka kita tumpah di mana. Ia masuk pada seperti kan terasuk akarnya akan salah kadang-kadang lafadznya itu cocok kalau gitu. Jadi maka kayak kaidah alhamdulillah nanti insyaallah saya share di grup itu kaidahnya dan pas dengan masalah soalnya segala yang begitu tadi. Allah. Barangkali ada yang berbeda. Ya jawab ini. Jawab Singkatnya. Ya. dalam kitab Fatwa Syekhatiyah itu ada beberapa pendapat. Ada 3 kaum. Iya, termasuk itu awal yang dijadikan pijakan di dalam mazhabnya Imam Abu Hanifah dan itu adalah qaulnya Imam Abu Yusuf. Wa huwa qaul Abu Yusuf wa rajahu muta'akhirun al-Hanafiyah. Dan itu qaul itu yang ditarjih ulama-ulama muta'akhir Hanafiyah dan satu pendapat di dalam mazhab Syafi'i yaitu yang diikrar imannya. Jadi misalnya kita hutang di tahun 91 juta, ternyata kita bayarnya di tahun 2026 ini 1 juta itu kalau 90 sekarang itu bisa 50 juta. Ya berarti ya di mana itu. Jadi
itu adalah kaul yang dipilih yang dijadikan pijakan mazhab Hanafi dan satu mazhab Syafi'i. Ya, yang tadi saya maaf itu tadi yang pertama, jawaban yang pertama itu tidak dimasukkan dalam akad salam atau baik maksud bidima. Karena dalam kata memang secara langsung. Jadi boleh dia justru baik itu dalam video al-mas mu'ayyid al-qadari lintas jadi boleh menjual emas dan perak yang telah dibuat baik dengan kontan, seko ataupun yang terserah, ada masalah. Jadi tidak usah dipakai digarap sesuai akad salam atau baik maksud bidima. Tidak usah maksudnya, boleh tempo, boleh terserah. Ini dalam terima kasih. Jadi intinya sudah dapat. Jadi itu beliau menjelaskan tentang fatwa modern atau masyarakat dari Al-Azhar. Juga yang pertanyaan yang kedua, jadi kalau menurut penjawab pertama, jadi harus sesuai dengan nominal yang lama. Tapi ada pandangan yang lain dari mazhab Abu Yusuf itu menyesuaikan dengan nominal yang sekarang. Cuman kalau kita ingin berpendapat dengan pendapat yang masyhur, pendapat masyhur dalam mazhab Syafi'i, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh yang tadi yang sama dijelaskan dari Syekh Atiyah Sakor, salah satu ulama komite fatwa di Al-Azhar. Kan beliau ada 3 pendapat. Nah, yang disampaikan dalam itu pendapat yang kedua. Nah, pendapat yang masyhur justru dalam mazhab Syafi'i adalah membayar dengan nominal yang dulu, yang lama. Kapur karena misalnya aku adu yang berarti seharga aku harus kapur. Ia pendapatnya mazhab Syafi'i masyhur gitu. Setelah ayat pertanyaan masalah koperasi dan sampai bahas itu. Masalah koperasi Saya tadi dia bertanya, jadi pengembangan ditanggung kejadian masalah tanggal itu. Saya mengumpamanya dia wargi karena itu seanugerah itu karena misalnya misal emas dengan tujuan supaya kita kembalikan ke emas dari. Tapi umpamanya tadi aku ukur misal emas 10 gram itu nanti ukur kayak 1 juta. Kayak kalau untuk satu nanggung yang paling nanti mana makan. Ayo pemain dibayar makan boleh. Bujang-bujang 60 juta, sekarang itu kayak gitu tidak. Jadi umpamanya ini anak kamu, ayo kembali ke sana itu saya juga. Jadi untuk alamat karena perlu kopi jalan bahwa dia karena soal makhluk, soal karena para sekali dia mengumumkan juga dia tidak sampai video umpami ini anak itu hanya kalau dikembalikan senilai yang barang itu siapa yang saya baca yang pembahasan masalah koperasi kan yang koperasi enak. Jelaskan Ustaz Aib. Jelaskan Ustaz Aib. Ya, dalam koperasi kan biasanya ada persentase yang mengarah pada riba. Mohon pencerahannya itu dari AA di AA Jadi gini kita kan orang gila. Di dalam berfatwa itu kita harus menggunakan pendapat yang utama. Meskipun kita boleh menukil saja. Cuma jangan sampai kita hanya lari pada pendapat yang lemah, tapi kita lupakan yang utama. Kita bukan mustahil. Kemudian kita jangan menggunakan boleh bagaimana. Sampai kalau dia mau bagaimana, meskipun ada pendapat yang kedua, itu kita sebagai penukilan bukan fatwa. Kemudian masalah yang tadi masalah koperasi,
anggota koperasi boleh berhutang tapi nanti dengan syarat bayar lebih pas bayarnya. Ada kelebihan, meskipun kelebihannya itu nanti dikembalikan di akhir tahun. Berarti kan bayarnya berapa dilebihkan dari nominal hutang, kemudian kelebihannya itu disimpan dikelola dalam koperasi, nanti dikembalikan lagi dengan nominal yang sama kelebihan tadi. Seperti itu ya yang pertanyaannya. Ya intinya ada bayar lebih. Pokoknya setiap korot yang mensyaratkan dalam visul bil akdi ada bayar lebih, itu termasuk riba korot. Kulo korot jar manfaatan bahwa riba. Dan itu seperti yang kita bahas kalau ada persyaratan di dalam akad. Kalau di luar akad atau setelah akad itu tidak jadi riba, tapi makruh hukumnya seperti itu. Ya, tinggal yang berlaku di koperasi kita bagaimana sebenarnya itu perlu kita luruskan. Cuma kembali kepada kita, forum kiai kita sebisa mungkin mengambil jalan yang akhwat, yang hati-hati. Meskipun nanti terkadang diperlukan pendapat yang membolehkan perlu solusi istilah dan sebagainya, itu adalah profesi yang memang diperlukan seperti itu. Kita jangan sampai tersahul di dalam menyampaikan itu. Wallahu Silakan bagi para hadirin, para kiai, para syahid yang ingin bertanya. Kami buka sesi kedua. Satu pertanyaan. Pertanyaan beda. Pertanyaan kedua, sesi kedua. Ulang pribadi menit, ayo. Sehat Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Singkat saja. Di dunia pertanian itu untuk jual beli yang kata Bapak tadi manfaat di atas, itu di dunia pertanian sering terjadi, khususnya di komoditi buah-buahan. Di komoditi buah-buahan itu yang memiliki pohon itu berada di bawah, kemudian yang beli itu mengira-ngira, menaksir. Ini sedikit untuk rugi kepada pemilik pohon. Malah seperti itu Pak. Belum lagi perkiraan ini di atas, di pohon, bukan di kilo di bawah. Itu satu. Yang kedua Pak, Pak perkawis pinjaman Pak di perbankan, ini ada istilah asuransi Pak. Kebetulan untuk asuransi ini bisa menanggulangi ketika yang pinjam itu wafat. Kemudian pada saat di awal itu akan ada pembayaran asuransi, ternyata bisa itu melunasi hutang beliau yang wafat. Apakah itu termasuk hukum atau tidak Pak? Untuk asuransinya. Demikian Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja dijawab. Jadi inti pertanyaannya tentang masalah jual beli masih dalam pohon, masih di tanah kaleng. Kan ini masih pasti ada unsur goror di sini. Belum jelas juga berapa itu. Mohon penjelasannya tentang masalah jual beli model seperti ini. Maka praktek dia ya kan orang awam kiai mau buat di warung juga soalnya saya pernah enggak betul enggak jadi ayat perbedaan di sulam topik katanya wudu sholat itu mah syarat sah mabek para yang dijual ini kok praktek jualan al-mawjud al-wajib bil-mawjud al-makir lu bisa ditimbang gitu ya buah karena ke nemoina turun ke heula kayak ditimbang gitu kan naik ke jadi darurat geus dana aya Allah ya masalah jual beli buah-buahan atau isu itu nanti ada ke depan seperti ada dalam beberapa juga menjual buah-buahan yang masih di atas pohon ataupun suruh yang tanaman yang masih belum dipanen itu boleh tapi bersyarat harus berada dulu di sholat setelah nampak kelayakannya.
Karena kalau sudah layak, memang masih belum bisa dipastikan kadar beratnya, tapi sudah mengurangi ketidakjelasannya. Sudah berusul, apa itu berusul? Berusul sudah layak sudah kuat. Nanti dalam fikih dibahas kalau buah-buahan itu sudah berwarna, mulai berwarna, itu bisa. Misalnya mangga sudah mulai berwarna, meskipun satu biji yang berwarna, maka boleh semuanya dijual berwarna, itu nggak apa-apa. Itu nggak masalah. Nanti dikira-kira keberanian berapa, itu nggak masalah. Meskipun kita nggak tahu berapa jumlahnya, berapa kilonya, sama kayak beras atau padi, ya beras ditaruh di lantai, itu kan biar dasar, itu nggak masalah. Yang penting kelihatan, boleh. Atau biji-bijian, kalau biji-bijian harus pada sudah mengeras bijinya, kayak jagung ataupun padi sudah keras, kelihatan nggak tertutup, nah itu boleh dijual. Boleh borongan meskipun belum dipanen. Kemudian bagaimana kalau yang terjadi di masyarakat borongan singkong, boleh wortel, biji, bawatan mastur. Nah, kalau buah-buahan nanti yang nggak nampak, yang tertutup, itu nggak sah dalam mazhab Syafi'i. Nggak sah, kenapa nggak kelihatan? Itu masuk ke bai'ul ghaib, nggak jelas, boror. Meskipun ada, ya yang utama dalam mazhab Syafi'i nggak sah. Tapi ada pendapat kedua dalam mazhab Syafi'i yang mengatakan sah. Bai'ul ghaib itu menjual perkara nggak kelihatan. Dan pendapat yang kedua dalam mazhab Syafi'i seperti pendapat 35. Dalam mazhab Hanafi, Hambali, Maliki itu diperbolehkan bai'ul ghaib. Tapi nanti ketika ruqyah sudah kelihatan, boleh khiyar. Boleh cocok, lanjut. Nggak bagus, ini kurang, batalkan, boleh. Yang pertama tentu kaki, pendapat kedua membolehkan, tapi nanti ada syarat diperbolehkan khiyar ketika melihat. Adapun kalau buah-buahan masih pentil atau bunga itu nggak boleh, nggak jelas. Atau sudah berbunga tapi belum mulai berwarna. Ini kalau buah-buahnya berwarna, belum berwarna, itu nggak boleh. Ila bisa terpakai, langsung dipotong. Memang sengaja dijual, ini buat apa? Buat manisan atau buat yang tukang lidang. Dipotong, boleh tapi dengan syarat langsung dipotong. Itu diperbolehkan, nggak masalah. Tapi kalau di tanpa persyaratan segera dipotong itu nggak boleh kecuali sudah mulai berwarna. Kalau biji-bijian sudah mulai mengeras bijinya. Allah. Kami kira cukup ya, jadi sudah jelas bahwa kalau kita berpatokan kepada kitab Fathul Qorib ataupun mazhab Syafi'i, ya sebenarnya tidak boleh. Namun tadi ada solusi ditawarkan mengikuti mazhab Hanafi dan mazhab Maliki seperti yang dijelaskan dalam kitab Al-Fiqhul Islami Muqaddimatuhu juz 5. Bisa nanti di-share atau dibantu. Untuk pertanyaan kedua tadi ada masalah asuransi. Ya, tadi mohon penjelasan tentang asuransi. Barangkali dari Mustami atau hadirin yang ingin menjawab, apakah asuransi itu termasuk riba seperti itu? Anu nanggung nanti mau, tapi asuransi bisa melunasi dan melunasi. Dilunasi asuransi. Utangnya masih ada. Yang masuk lunasi. Dilunasi asuransi. Yang silakan barangkali ada yang mau menanggapi masalah asuransi. Asuransi jiwa berarti ya? Asuransi dalam peminjaman. Pinjam apa? Utangnya itu dianggap lunas. Ibro, Oh, jadi ada sebuah sewa, jadi lebih spesifik. yang bawa utang hasil udah Ibro, saya lo punya hutang dari kelasnya
Ridho Ibro itu kita dibebas ya udah. Kalau mayit berbagi hutang deh. Bahkan di intikal kan bisa. Ya mayit berhutang di tanggung jawabmu keluarga yang besar, apalagi dibebasin kok pihak hutang. Tapi dengan syarat maklum, hutangnya maklum, jelas berapa nominalnya. Maka di madhab Syafi'i yang muktamad layasi ulibro tersah tidak sah ngabebasin hutang, namun hutangnya majhul itu kan soheh, tapi kan mobil asal. Dan pikir bahagia kalau kita orang straight mau ribut Fikih yang membawa aset, fikih itu ya udah enak. Jadi di bab ilmu, saya yang pengen begini yang dari penjawab terutama ini tidak kita halaman sekian, itu saya pengen. Nanti kalau mau ngomong lagi, terus cara buat kita, boleh kita gunakan gitu. Saya seperti tadi kan, saya sebetulnya punya jawaban, tapi saya kita lihat angin. Seperti saya lagi tidak boleh diganti. Kalau orang punya hutang tahun sudah 20 tahun, kemudian tidak ada ahli warisnya, dia disedekahkan saja. Dia telur di kayu, dia nak mati dan dari Madinah saya bayar rekaman ahli waris saya seperti Joko terus Manto. Saya tahu ini ganti bayar pasti tidak pakai mesin tidak bayar, tapi nominal sekarang anda apabila 50.000 itu berharga, tapi sekira-kira seharga emas. Dulu emas harga 70.000 bagaimana? Sekarang, nah ini bisa juta. Kalau tidak apa yang diganti, bayar seperti emas harganya itu. Dan bila mana datang di ahli waris, orang bayar deh. Betul. Jadi pada akhirat reward. Terus kan ayah berkir, dia nggak jawab saya orang mau hutang, bayar ahli waris saya. Bikin baik kawalungan, oh, tuh, bikin kawalungan ayo begitu, kan? Saya tadi berani jawab, kita ada di mana? Aja nak boleh diganti ngomong gitu. Ya, alhamdulillah saya kiai, saya ustaz. Nanti itu yang paling. Jadi terus dari lantai mau dah barangkali untuk sesi tanya jawab kami cukupkan ya. Jadi barangkali ada yang belum puas ataupun